Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu. Nah, di sini dua, hanya kepada Engkau. Iya itu satu kata, ka itu satu kata lagi. Kemudian dan ka ini malah ngandung dua. Iyyaka, kepada Engkau, kepada Engkau. Jadi dua kata kan, kepada itu ka-nya, iyyaka apa namanya? Engkaunya. Iyyaka. Jadi kepada Engkau. Iyyaka. Nah, bahkan ditambah lagi dalam kata-kata iyyaka ini nanti jadi di na'budu ya dengan iyyaka. Kata iyyaka kalau diakhirkan na'budunya dikasih taruh di depan, itu na'budu, kami menyembah Engkau. Tapi kalau dibalik seperti ini, iyyaka baru na'budu, itu artinya yang seperti yang sekarang adalah hanya kepada Engkau. Jadi ada sebuah makna dalam bahasa Arab yang istilah dalam ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah ini ilmu sendiri, ilmu berdiri sendiri, seperti ilmu nahwu, saraf, itu sendiri-sendiri ilmunya. Nah, ketika ini namanya kalau bahasa kita itu na'budu itu kata kerja, dan ini jadi subjek. Objeknya mana? Iyyaka, kami menyembah Engkau. Jadi engkaunya di sini, tapi ketika didahulukan hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami sembah. Jadi di situ ada satu kata-kata makna yang bertambah, yaitu khusus menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Hanya dengan apa? Mendahulukan objek kepada subjek. Jadi iyakanya bahasa Arabnya maf'ulnya didahulukan, kata kerjanya ataupun subjeknya diakhirkan. Nah, kalau sudah seperti itu, dia mengandung makna yang lain, adalah bahwa hanya kepada Engkau kami sembah, berarti tidak menyembah selain Allah. Nah, kata iyyaka na'budu ini kalau diartikan, yaitu dalam arti la ilaha, tidak menyembah kecuali hanya Allah. Di sini kami tidak meminta, hanya kepada Engkau. Jadi sudah ada kata-kata tauhid di situ, iyyaka na'budu. Tapi kalau dibalik ini, na'budu iyyaka, kami menyembah Engkau, berarti menyembah yang lain juga tidak, masih belum dinafikan. Menyembah Engkau, kami menyembah Jadi ketika menyembahnya didahulukan, iyyakanya diakhirkan, itu tidak mengandung makna hasr. Makna hasr itu hanya khusus, istilahnya dalam bahasa kita itu apa? Khusus ya, hanya Allah yang disembah, yang lain tidak ada makna itu kalau tidak dibalik seperti ini. Wallahu a'lam. Lanjut Bang. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Nah, ini sama juga. Dua perkara ini kita na'budunya udah benar. Tinggal masalah nasta'innya ini. Hanya kepada Engkau kita menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ini kita masih belum sempurna. Masih permintaan kita dalam setiap hal kita masih kayak yang lain kadang-kadang. Akhirnya baru kepada Allah. Kalau sudah mentok, orang sakit, yang aturan yang benar, sebelum begitu sakit apapun yang menimpa, pada Allah dulu. Ada masalah kita perlu pada Allah dulu, baru kepada yang lain. Ada sesuatu apapun apa yang terjadi dalam keperluan hidup kita, yang semestinya yang kita mintai pertolongan siapa? Allah. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita berusaha masih yang lain dulu, baru kadang-kadang Allahnya. Nah, setelah mentok sudah muter kepada yang lain-lain, baru kepada Allah terakhir. Dan ini menyalahi perjanjian kita atau pernyataan kita ketika kita baca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah sempurnakan, berikan kepada kita kekuatan semua untuk menyempurnakan tuntutan apa yang kita ucapkan di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tidak meminta, dan di samping kita tidak menyembah hanya kepada Allah, kita juga tidak meminta hanya kepada Allah. Kalau kita bisa laksanakan ini, maka semua hajat kita
itu insya Allah tidak ada yang luput tidak dikabulkan. Kenapa Allah akhirkan permintaan kita itu tertunda? Gara-gara kita noleh kepada selain Allah dulu dalam hajat kita, baru minta kepada Allah, akhirnya diakhirkan. Ntar itu contoh seperti Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam ketika di dalam penjara. Kalau beliau sudah mestinya dikeluarkan dari penjara tahun itu, tetapi terlintas dalam pikiran beliau minta pesan kepada kawan yang keluar dari penjara duluan, tolong dong yang tukang bikin air ataupun yang bagian penyediaan air minum buat raja. Nabi Yusuf pesan, sampaikan dong ya bahwa saya di sini tidak bersalah kok di penjara gitu. Ketika minta tolong kepada kawannya ini, terus minta dilaporkan kepada raja supaya beliau dikeluarkan, Allah lupakan si kawan yang dipesani ini sampai perpanjangan 7 tahun Nabi Yusuf dalam penjara. Gara-gara apa? Kesalahannya minta tolong kepada selain Allah. Sebelum minta tolong kepada Allah, mestinya mutlak pertolongan itu mintanya kepada Allah. Kalau kita istiqamah mintanya hanya kepada Allah, tidak pernah kepada selain Allah, maka lebih cepat dibandingkan kalau kita sempat minta kepada selain Allah dulu, setelah mentok baru minta kepada Allah. Akhirnya Nabi Yusuf aja dikasih tahan berapa tahun? 7 tahun, penjaranya jadi perpanjangan, dilupakan, akhirnya tertinggal dalam penjara selama berapa? 7 tahun. Semestinya 7 tahun yang lalu sudah keluar. Nah, itu sebagai pelajaran daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Lanjut insyaallah.